Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Claudia, NIM 4321912091. Mata kuliah kecurangan pelaporan keuangan yang diampu oleh Bapak Febri Kuarto. Untuk memenuhi tugas besar 2, mempresentasikan analisis dari kasus PT Hansen International. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sanksi denda sebesar 5 miliar kepada Beni Djokro Saputro karena terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan PT Hansen International Tbk atau MYRX tahun 2016. Saat itu, ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Hansen International. Dan atas perbuatannya itu, OJK menyatakan bahwa Beni Djokro Saputro melanggar Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UEPM. Pada kasus ini, Serlu Jokom selaku akuntan publik PT Hansen International tidak menerapkan etika bisnis akuntan publik, yaitu integritas, kompetensi, dan kehati-hatian dan perilaku profesional karena ketidakcermatannya dalam melakukan audit LKT PT Hansen International per 31 Desember 2016 atas penjualan Kasiba dan tidak mengetahui adanya PPJB Kasiba 14 Juli 2016. Dan hal yang akan saya bahas di sini mengenai PT Hansen International yaitu prinsip dasar dari etika akuntan untuk akuntan, yang terdapat di dalamnya etika bisnis akuntan publik, yang kedua integritas, yang ketiga objektivitas, yang keempat kompetensi dan kehati-hatian profesional, dan yang terakhir ada kerahasiaan. Yang pertama, integritas. Integritas artinya bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Dan pada kasus PT Hansen International, pihak akuntan publik dari KAP Purwanto Sungkono dan Surja, yang merupakan salah satu partner Ernst & Young, tidak menerapkan prinsip integritas. Alasannya adalah karena selama mengaudit laporan keuangan tahunan atau LKT PT Hansen International, Serli Joko memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, meskipun pada realitanya dia tidak mengetahui mengenai perjanjian pengikatan jual-beli kafling siap bangun atau PPJB Kasiba pada tanggal 14 Juli 2020 dan kondisi LKT PT Hansen International yang terdapat kesalahan atas penjualan Kasiba dengan nilai gross sebesar 732 miliar oleh pihak Direktur dan Direktur Utama PT Hansen International, atau bisa dibilang pihak tidak mempunyai itikat yang buruk. Lalu selanjutnya ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Artinya, mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level pengetahuan dan keahlian profesional yang disyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten, berdasarkan standar profesional dan standar teknis terkini, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam kasus PT Hansen International, akuntan publik telah melanggar prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional karena dia tidak cermat dalam menggunakan kemahirannya, profesionalismenya terkait pelaksanaan audit SA 560 yang menentukan apakah LKT PT Hansen tersebut terdapat kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh akuntan publik setelah laporan keuangan tersebut diterbitkan. Lalu ada objektivitas. Objektivitas itu merupakan suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Dan dalam kasus PT Hansen International tersebut, sebenarnya pihak angkutan publik menerapkan objektivitasnya. Karena angkutan publik tidak memihak kepada PT Hansen, walaupun dia tidak dapat mendeteksi kesalahan dari LKT PT Hansen tersebut. Tetapi dia juga tidak mengetahui adanya PPJB Kasiba di 14 Juli 2016 yang dilakukan oleh para direktur utama dari PT Hansen International. Lalu selanjutnya ada kerahasiaan. Pada kasus ini, pihak para direktur utama dan direktur PT Hansen International merahasiakan kepada berbagai pihak bahwa mereka mengetahui kesalahan LKT PT Hansen penjualan Kasiba dan juga tidak menyampaikan PPJB Kasiba 14 Juli 2016 kepada akuntan publik, sehingga mengakibatkan pendapatan LKT PT Hansen International menjadi overstate dengan nilai material sejumlah 613 miliar dan membuat OJK menjadi tersesat. Sekian dari presentasi saya mengenai kasus PT Hansen International. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.